Arah kebijakan penghiliran di Indonesia masih menyisakan sejumlah persoalan klasik. Keterbatasan industri manufaktur yang jadi penghubung antara hulu dan hilir butuh solusi konkret untuk dipenuhi. Dengan ketersediaan bahan baku yang memadai, kebijakan penghiliran mestinya dapat meningkatkan daya saing dan berkontribusi optimal bagi perekonomian dalam negeri. Apalagi sejak kebijakan penghiliran beberapa komoditas tambang dijalankan, nilai ekonomi yang diperoleh negara meningkat tajam. Inilah Fokus Bisnis tertatih kebijakan penghiliran. Saat ini saya sudah ditemani langsung oleh Stefanus Arif Setiaji atau Mas As. Apa kabar, Mas? Kabar baik. Kabar baik. Ya. Mas, di beberapa kesempatan, apalagi akhir-akhir ini, sering sekali Presiden Jokowi ini mendengungkan tentang hilirisasi atau penghiliran gitu kan. Dan tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga telah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan pelarangan ekspor di beberapa komoditas dan juga menyatakan bahwa telah menghasilkan nih dari hasil kebijakan tersebut untuk pendapatan negara. Tentunya bisnis Indonesia mengapresiasi kebijakan tersebut, tapi pastinya juga ada sejumlah catatan penting dari bisnis Indonesia. Silakan, Mas. Ya. Jadi kami memang sengaja untuk mengangkat isu penghiliran ya, karena memang berangkat dari keinginan presiden pada saat itu yang memang sudah beberapa kali disampaikan dalam berbagai macam forum. Presiden selalu menyampaikan bahwa penghiliran di Indonesia itu harus dilakukan gitu. Dan beberapa perusahaan pertambangan, kita lihat beberapa perusahaan yang besar-besar gitu ya, pertambangan yang besar seperti Freeport, kemudian seperti Aman Mineral, kemudian beberapa yang lain, mereka juga terlihat sangat serius ketika membangun mencoba untuk masuk ke penghiliran, misalnya dengan membangun smelter semacam itu. Dan ini menunjukkan bahwa pemerintah memang berada di jalur yang saat ini boleh dikatakan berada di jalur yang tepat untuk melakukan optimalisasi di industri pertambangan. Dan beberapa kali rasanya presiden terakhir ketika di salah satu forum menyampaikan bahwa nilai tambah misalnya untuk salah satu industri nikel misalnya itu dari sekitar 1 miliar US dollar sekarang udah meningkat hampir 30 kali lipat, sekitar 30 miliar US dollar sampai 33 miliar US dollar. Artinya bahwa penghiliran ini menjadi upaya pemerintah untuk melakukan penghiliran ini terlihat sudah memberikan hasil, terutama dari peningkatan nilai tambah. Tapi kita baru berbicara dari sisi hulu sampai hilir saja, ya. Baru hulu sampai tengah ya, belum sampai ke industri-industri yang industri hilir yang sampai sampai ke misalnya otomotif dan lain sebagainya semacam itu. Okay. Nah, berbicara soal tadi salah satu yang sudah disebutkan adalah nikel. Tapi ada juga beberapa komoditas lainnya yang ternyata kekayaan Indonesia itu sangat melimpah begitu kan, Mas. Nah, berbicara soal kekayaan Indonesia yang melimpah, ada pula kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah diterbitkan begitu kan. Nah, melihat dari kebijakan pemerintah yang telah diterbitkan tersebut, apakah sudah tepat dan juga menjadi fondasi yang kuat bagi lahirnya industri baru ini? Ya, kalau kita mengatakan bahwa sudah tepat atau belum kan artinya begini, bahwa sampai sekarang ini masih ada beberapa gap. Kita boleh katakan masih ada beberapa gap, terutama di industri-industri tengah. Kita bicaranya kalau istilahnya Kementerian Perindustrian itu intermediate. Artinya yang menghubung antara hulu dan hilir, kemudian kan ada industri tengahnya. Nah, di industri tengah ini yang kemudian banyak menjadi catatan. Kemarin di laporan Bisnis Indonesia juga kita sampaikan ada beberapa sektor industri di tengah, misalnya industri baja, ternyata masih banyak sektor-sektor atau industri manufaktur yang kita memang belum siap gitu. Memang perlu banyak pekerjaan rumah. Kemudian di nikel misalnya ada nikel alloy, kemudian ada beberapa lah ya, misalnya kalau di baja ada scrap dan lain sebagainya, yang kita sendiri di tengah ini kalau berdasarkan roadmap di Kementerian Perindustrian ini masih belum nyambung. Artinya kita ada beberapa yang memang sudah tersedia, kekayaan alam kita sudah ada, artinya sumber daya alam bahan bakunya kita sudah ada.
industri di hilirnya yang mau menggunakan sudah ada, tapi persoalan di industri tengah beberapa yang memang masih butuh masih butuh perbaikan lah ya, masih butuh perbaikan, industrinya perlu dibangun. Dan rasanya agar yang kalau sasaran pemerintah untuk menjadikan penghiliran dari hulu sampai hilir itu yang benar-benar terintegrasi, ya kita harus menata yang di industri yang tengah ini. Seperti yang disebutkan dalam laporan khusus di Bisnis Indonesia ini menyebutkan bahwa ada nih salah satu dari perusahaan tambang yang juga menyatakan atau menguatkan dari tadi yang dibicarakan oleh Mas As bahwa masih ada gap antara hulu dan juga hilir, apalagi di sektor manufakturnya begitu kan. Nah, itu menjadi salah satu tantangan yang cukup krusial begitu kan Mas. Lantas bagaimana terkait tentang SDM dan juga teknologi yang cukup mendukung juga untuk hilirisasi ini? Iya, kalau terakhir kita di laporan itu juga kita mencoba menggali informasi dari Kementerian Perindustrian. Kebetulan Pak Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga menyampaikan soal itu terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia ya, SDM ya. Artinya bahwa penghiliran ini membutuhkan teknologi, pasti teknologi juga. Artinya ketika teknologi kemudian berkembang, kita juga butuh SDM yang bisa untuk mengoperasikan itu semua. Nah, Kemenperin berkepentingan dari sisi menyiapkan menyiapkan dari SDM dari sisi sekolah-sekolah yang berbasis vokasi semacam itu. Itu salah satu yang menjadi fokus di Kementerian Perindustrian. Kemudian mungkin itu juga akan berkaitan juga dengan Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian Kementerian Pendidikan dan Ristek, semacam itulah. Jadi memang penghiliran ini bukan kerja sendiri ya, bukan kerja hanya salah satu instansi saja, salah satu gitu instansi, kan? tapi memang butuh kolaborasi antar berbagai lembaga yang kemudian bisa membangun, selain mengoptimalkan SDA-nya, selain mengoptimalkan SDA, sumber daya alam, kita juga harus mengoptimalkan SDM kita sendiri. Itu sih. Harus saling keterkaitan gitu ya, keterkaitannya harus terjalin supaya juga proses dari penghiliran ini juga cukup berhasil gitu kan Mas. Berbicara lagi soal ulasan dari Bisnis Indonesia ini, staf khusus Menteri ESDM Irwandi Arief menyatakan bahwa membicarakan soal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang target dari pelarangan ekspor ini akan dilakukan kalau berdasarkan undang-undang tersebut adalah 10 Juni 2023. Ini hanya tinggal menghitung beberapa bulan saja, tapi kita melihat bahwa smelter-smelter yang ada saat ini masih belum selesai begitu kan. Nah, ini bagaimana pandangan dari Bisnis Indonesia? Dari wawancara dengan staf khusus Menteri SDM Profesor Irwandi Arief memang disampaikan nanti masih akan dilihat ya, ketika bahwa pemerintah sampai sejauh ini masih berada dalam tahap yang sangat serius untuk mengatakan mentaati undang-undang yang sudah disusun, Undang-Undang 3 tahun 2020 semacam itu. Artinya larangan ekspor itu akan diterapkan untuk di semua komoditas pada Juni 2023. Lantas bagaimana dengan perusahaan-perusahaan tambang yang sekarang ini mungkin fasilitas smelternya belum siap dan lain sebagainya? Kalau dari wawancara itu kita bisa mendapatkan informasi, ya pemerintah tentu akan melakukan kajian terhadap berbagai macam perkembangan ya. Pasti pemerintah juga melihat dinamika yang berkembang gitu. Bahkan terakhir kami mendengar bahwa upaya-upaya untuk melakukan pembicaraan antara pemerintah dengan pelaku industri itu terus dilakukan semacam itu. Artinya bahwa upaya untuk membangun dialog antara pemerintah dengan pelaku industri terus dilakukan supaya ya tentu kita ingin bahwa penghiliran ini memberikan nilai tambah, tapi di satu sisi juga bahwa pelaku usaha juga mereka juga butuh untuk kepastian dari sisi investasi, kemudian mereka kan juga butuh pendapatan, cash flow dan lain sebagainya. Jadi ya pasti nanti pemerintah akan mengambil kebijakan yang menurut kami juga akan menjadi win-win solution lah bagi pemerintah dan bagi pelaku usaha semacam itu. Terakhir Mas, Presiden Jokowi selain tadi mendengungkan terkait penghiliran, yang tak kalah penting adalah juga pembiayaan atau investasi di smelter, pembangunan smelter tersebut. Bagaimana kemudian dari sisi pelaku jasa keuangan untuk melihat investasi dari smelter-smelter ini? Iya. Jadi
di laporan kami juga salah satu yang memang kami ulas secara utuh terkait dengan kesiapan dari industri keuangan. Industri keuangan kita bicaranya perbankan ya, karena perbankan ini kan motor dari salah satu motor perekonomian gitu. Nah kalau kita lihat memang untuk investasi smelter ataupun industri-industri manufaktur yang mungkin terkait dengan pertambangan ini kan bukan sesuatu yang murah gitu. Satu smelter aja bisa mungkin di atas bisa lebih dari 5 triliun ya. Sampai dengan belasan triliun lah ya. Dan jangka panjang ya Mas. Dan investasinya jangka panjang. Dan yang mungkin menarik dari berbagai macam informasi yang kami dapat, misalnya industri pertambangan ini kan agak boleh dikatakan gangguannya itu agak banyak gitu. Jadi yang mengganggu di bisnis di pertambangan ini kan banyak. Artinya bagi perbankan kan sebenarnya yang penting adalah Anda kita beri pinjaman atau kita beri kredit kemudian kembali gitu kan. Intinya kan semacam itu. Tapi ketika banyak hal-hal yang tidak pasti ya, banyak hal-hal yang tidak pasti di bisnis, misalnya karena ada faktor-faktor di luar bisnis pada umumnya yang kemudian mengganggu investasi ya. Sentimen-sentimen ya, ya, Mas. tentu kan itu juga menjadi pertimbangan bagi perbankan yang pada akhirnya perbankan juga cukup berhati-hati gitu. Perbankan dari yang kita tanyakan, yang kita wawancara, memang rata-rata mereka sangat mendukung upaya pemerintah untuk melakukan penghiliran ini. Tapi di satu sisi bahwa kepastian dari bisnis, kemudian dari aspek bahwa penghiliran ini juga bisa membangun ekosistem, bisa menciptakan nilai tambah yang memang optimal, pasti akan selalu didukung oleh industri keuangan. Namun yang penting adalah industri keuangan ini juga butuh dari sisi kepastiannya, dari sisi kalau dari ya artinya cash flow mereka untuk mengembalikan pinjaman secara jangka panjang, kemudian periodik itu kan juga penting gitu. Sementara kan ya itu tadi smelter ini atau apapun lah ya, investasi yang terkait pertambangan ini kan butuh dana yang cukup besar gitu. Terima kasih sekali Mas Sas atas waktunya. Tentunya penghiliran ini kami tidak hanya pemerintah saja yang menanti keberhasilan ini, tentunya juga masyarakat Indonesia turut serta menanti keberhasilan dari program-program atau kebijakan dari penghiliran di Indonesia ini. Ulasan kami ini terbit di Harian Bisnis Indonesia setiap hari Senin yang mengulas suatu isu bisnis ekonomi secara mendalam. Sobat bisnis jangan lupa untuk berlangganan e-papernya. Sampai jumpa.